Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kembali dapat berhadir pada pengajian subuh hari Sabtu yang keempat setiap bulannya setelah berhalangan pada beberapa kali pertemuan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Menyelesaikan dari pembahasan kita tentang hukum-hukum masjid dari kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid sampai pada peraturan yang ke 103 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa wal mawdi'u dayyqun bi ahlihi yaqulu tafassahu wa tawassa'u wa la yuqim ahadan min majlisihi faqad warada an-nahyu anhu. Qala asy-Syafi'i fa in qa'ada al-ma'mumu fi musalla al-imam aw fi tariqin nasi in qa'ada mustaqbilan lil musallin wal masjidum tala'a minan nasi la tukrahu iqamatuhu li'anna fi julusihi dararan 'alan nasi. Bila ada seorang yang datang ke masjid sedangkan suasana di masjid itu sudah sempit karena ramainya orang yang datang, lalu dia berkata tawassa'u wa tafassahu, berlapang-lapanglah, Nabi tempat wajib masalahnya. Wa la yuqim ahadan min majlisihi, dan tidak boleh dia membangunkan seseorang dari tempat duduknya karena sudah terdapat larangan tentang yang demikian itu. Ini adab ketika datang ke masjid. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man sabaqa ila makanin mubahin fahuwa aula bihi. Barang siapa yang sudah lebih dahulu menempati sebuah tempat yang mubah, maka orang tersebut lebih berhak pada tempat tadi dibandingkan orang yang lain. Dilanjutkan dalam hadis yang lain, la yuqimanna ahadan min majlisihi liyajlisa huwa fihi. Jangan ada seorang pun, jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya
untuk dia duduk pada posisi yang sama. Ini adab di dalam masjid yang paling sering dilanggar, khususnya apabila yang lebih dahulu datang tersebut adalah anak-anak kecil ataupun orang yang karena strata sosial atau pangkat dan jabatannya itu tidak terpandang. Anak kecil paling sering jadi korban. Entah dari mana pemahamannya bisa berkembang bahwa di dalam masjid posisi anak kecil itu harus yang paling belakang. Padahal adab di dalam salat berjamaah tidak terkecuali dalam kitab fikih yang menjadi referensi umum di dayah dan pesantren di Aceh dan di Indonesia, yaitu I'anatul Talibin pada jilid yang kedua tentang adabul jamaah, adab menghadiri salat berjamaah. Dinyatakan di situ wala yuakhiranna sibyanun lil balighina, jangan dimundurkan anak-anak kecil ke belakang hanya karena ada orang-orang baligh yang datang kemudian. Aturan shaf di dalam salat berjamaah, kata Nabi, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang mengiringi saya itu di antara kalian orang-orang yang ulul ahlam, sudah bermimpi, artinya sudah baligh, wan nuha, dan sudah berakal. Jadi oleh para ulama menyusun hadis-hadis tematik terkait dengan aturan shaf, ditambah lagi dengan hadis yang lain, afdalu sufufir rijali awwaluha wa afdalu sufufin nisa'i akhiruha, yang paling utama shaf orang laki-laki itu yang paling awal, dan yang paling utama shaf orang perempuan tersebut paling akhir. Ya, di dalam hukumnya keluarlah pernyataan bahwa aturan shaf tersebut terdiri dari 3 kasta, kalau kita menyebutnya kasta, atau 3 golongan. Yang pertama laki-laki dewasa, yang kedua laki-laki yang belum dewasa, belum baligh ataupun anak-anak. Ini tidak disebut dewasa tapi baligh, bukan dewasa. Kemudian baru di belakangnya perempuan. Nah, untuk kalangan laki-laki, shaf yang paling depan itu yang paling baik. Fa afdalu sufufir rijali awwaluha, shaf yang terbaik untuk laki-laki yang pertamanya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, sedemikian para sahabat di masa lalu berkeinginan untuk berada di shaf yang pertama, bila untuk menentukan siapa yang berhak tersebut harus diundi, lastahammu, pasti mereka akan adakan undian untuk menentukan siapa yang berdiri untuk salat di shaf yang pertama. Mereka berebut. Tapi kita sekarang hidup di zaman orang sangat qanaah untuk urusan akhirat. Jadi untuk salat itu nggak perlu paling depan, yang penting nam tentang kawan ini. Mungkin bukan hanya sholat, termasuklah aktivitas yang lain. Kita perhatikan di tempat-tempat kenduri, kursi deretan depan itu jarang yang terisi. Itu hanya sebagai hukuman untuk orang yang datang terlambat. Nah, padahal tetap di semua tempat yang terdepan itu menjadi lebih baik. Baru kemudian di belakang laki-laki dewasa ini anak-anak, di belakangnya baru terdapat perempuan. Untuk orang perempuan tetap saja shaf yang pertamanya lebih baik daripada shaf yang terakhir. Maka perbandingan orang perempuan yang paling akhir itu bukan dari sama-sama perempuan, tapi dari urutan shaf, laki-laki yang baligh, laki-laki yang belum baligh, maka ada perempuan di belakang. Kalau pemahamannya adalah shaf terbaik untuk perempuan yang paling akhir, nanti terjadi persaingan yang tidak pernah selesai. Datang orang perempuan yang pertama berjamaah ke masjid, melihat di depan kosong, di belakang juga kosong, dia berpikir saf terbaik untuk perempuan yang paling akhir. Mageduk dilikul Pak Minah bintih, mutadu Pak bintih, karena dipikir itu yang paling akhir. Datanglah jamaah berikutnya, melihat posisinya strategis itu sudah diisi, dia berpikir mana lagi yang lebih bagus. Maka akhirnya dia berdiri di belakang dinding tersebut. Itu persaingan yang tidak pernah selesai. Yang saban seperti lomba lari, pemenangnya adalah yang paling lambat. Harap aja Nabi. Jadi
pemahamannya bukan saf terbaik untuk orang perempuan Allah yang paling belakang, tapi dari semua saf yang tersedia untuk orang perempuan paling baik di belakang. Di depan juga boleh. Jadi kalau nanti ada orang perempuan ingin memperjuangkan kesetaraan gender ataupun emansipasi dalam salat berjamaah, ya, mereka mungkin berdalih, ini Pak, kan kami bangun masjid sama-sama meripe juga seperti orang laki-laki, kenapa kami nggak pernah berdiri di belakang imam? Silahkan, tidak ada larangan orang perempuan untuk berdiri di belakang imam. Hanya persoalannya bukan tentang sah dan batal, tetapi tentang fadilah dan afdal. Orang perempuan yang paling utama di belakang, bukan tentang batal apabila di depan. Maka kita perhatikan di Masjidil Haram itu laki-laki dan perempuan dulu bersanding ketika sholat berjamaah. Hanya di tempat itu kita melihat laki-laki dan perempuan campur aduk untuk sholat. Kecuali akhir-akhir ini ada usaha dari pemerintah Arab Saudi dan otoritas Masjidil Haram untuk memisahkan jemaah perempuan dari jemaah laki-laki di dalam tempat tawaf. Menjelang waktu azan itu sudah turun polisi-polisi untuk berbaris, menjaring dalam tanda kutip, bila ketemu orang perempuan sedang tawaf ketika berkumandang azan, langsung diarahkan keluar lokasi tawaf. Di dalam masjid tetap bersanding-sanding. Ini bukan tentang sah dan batal, tetapi tentang fadilah dan afdal. Karena apabila orang perempuan salat berdampingan dengan laki-laki, laki-laki ini tetap akan terganggu salatnya. Maka ada hadis lain yang bahkan pemahamannya itu sangat buruk diperoleh oleh orang lain, ketika Nabi menyatakan batal salat seseorang apabila lewat di depan mereka itu salah satu dari 3 perkara. Yang pertama perempuan, yang kedua anjing, dan yang ketiga keledai. Maka sebagian orang perempuan menjelek-jelekkan Islam dengan narasi tersebut, dengan pernyataan bahwa nabinya umat Islam menyamakan antara perempuan dengan anjing dan dengan keledai. Mereka pikir persamaan hanya dari satu sisi, padahal yang dimaksudkan di situ dari unsur kesamaan sama-sama mengganggu konsentrasi ibadatnya orang laki-laki. Keledai karena suaranya, dan Allah Ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran, wa inna angkara sauti la sautul hamir, suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Jangan ada dengar tu gede, terkejut. Anjing bisa menyebabkan batal salat seseorang karena suaranya juga. Ketika anjingnya menyala itu terkejut dia, suara anjing. Perempuan tidak menyebabkan batal salat orang laki-laki karena suaranya, tapi karena kehadirannya. Jadi ketika di dalam salat berdampingan laki-laki dan perempuan, berpotensi orang laki-laki itu hilang khusyuk dan terganggu konsentrasi. Salat tetap sah, tetapi sepanjang salat dia gelisah, sama-sama sah ya. Salatnya sah, gelinya juga sah. Pikirannya sawab ini hero. Ya, maka nanti dijadikan salah satu standar orang yang tidak khusyuk di dalam salat apabila dia mengenal orang yang di samping kanan, di samping kirinya. Kita udah masuk ke dalam salat, ketika sedang salat datang jemaah di sebelah kanan, datang jemaah sebelah kiri. Dia sedang salat yang seharusnya fokus konsentrasi mengingat Allah Ta'ala, tapi dia tahu siapa sebelah kanannya dan siapa sebelah kirinya. Apalagi kalau yang berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri itu orang perempuan, maka kacaulah salat tersebut. Ini prinsip dasar. Jadi bukan tentang sah dan batal, melainkan tentang fadilah dan afdal, mana yang baik dan mana yang lebih baik. Maka dibuatlah perempuan di belakang. Di belakangnya orang perempuan tetap dalam aturan salat berjamaah. Salah satu syarat sah berjamaah itu adalah makmum mengetahui intiqalatul imam, perpindahan-perpindahan imam. Apakah mengetahui itu dengan melihat langsung kepada imam, ataukah mengetahui itu dengan melihat saf yang paling akhir yang mengikut imam, atau mengetahui itu dengan mendengar suara takbir dari imam, atau mengetahui tersebut dengan perantaraan media yang lain. Kita perhatikan seperti di Masjid Raya Baitur Rahman itu ada televisi di belakang. Televisi itu tidak menyiarkan RCTI, SCTV dan lain sebagainya, tetapi CCTV yang langsung menyorot gerakan imam di depan. Maka makmum yang perempuan yang di belakang yang tidak bisa lagi melihat imam, memantau gerakan imam lewat televisi. Nah, jadi masalah kita sekarang di beberapa tempat
tirai yang membatasi salat saf laki-laki dan perempuan, pada posisi perempuan itu tertutup rapi dan rapat. Oke lah kalau masih normal listrik, nyala sound systemnya, terdengar suara takbir ke belakang. Bagaimana bila tiba-tiba di malam hari salat isya berjamaah, listrik padam, suara imam tidak terdengar? Maka otomatis jamaah yang di belakang tirai itu tidak sah lagi mengikut imam. Mereka wajib meniatkan farak, berpisah dari imam dan menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Jadi kasus ini pernah saya alami suatu kali di sebuah masjid di wilayah Kota Banda Aceh, seputaran Kecamatan Kuta Alam. Malam Sabtu, saya ingat waktu itu tidak ada pengajian. Hadir karena tiba waktu qomat, saya parkir kendaraan, saya turun untuk sholat, berdiri di sisi kanannya, paling ujung, di saf yang paling depan. Baru rakaat pertama, ketika imam sedang baca Fatihah, tiba-tiba listrik padam. Sedangkan masjid itu berada di tepi jalan lalu lintas, Masjid Al-Hidayah berada. Di arah kanannya jalan, di arah kirinya jalan, dekat dengan masjid. Begitu padam listrik, suara imam sudah tidak terdengar, tertutupi dengan suara kendaraan. Harusnya dalam posisi demikian, orang yang berdiri tepat di belakang imam berfungsi sebagai muballigh. Ketika imam rukuk, Allahu Akbar, mungkin suara imam tidak terdengar pada makmum selain yang dekat di saf yang pertama. Makmum yang di belakang imam ini berfungsi sebagai muballigh, mengeraskan suara takbirnya, Allahu Akbar. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i, muballigh ini hanya boleh berfungsi apabila dibutuhkan. Bila tidak dibutuhkan, muballigh tidak boleh menjalankan fungsi tersebut, bisa-bisa batal sholatnya. Maka ada aturan dan adab-adab di dalam sholat tersebut yang tidak boleh sembarangan dipraktikkan. Sedangkan di Arab Saudi, mereka itu bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali tidak ada syarat muballigh itu lil ihtiyaj, karena ada kebutuhan. Maka perlu tidak perlu di Arab Saudi setiap sholat berjamaah tetap ada muballighnya. Coba perhatikan, nanti coba nonton sholat langsung dari Masjidil Haram. Ketika imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suara muballigh. Dalam mazhab Syafi'i, muballigh ini kalau bukan karena hajat menyebabkan batal salatnya. Jangankan muballigh, bahkan imam saja membesarkan suara takbir untuk memberitahukan kepada makmum, itu bisa batal salat imam. Maka dibuat syarat nanti ketentuan di dalam salat berjamaah bahwa kalau imam membesarkan suara pada saat takbir, itu tidak boleh niatnya semata-mata untuk memberitahukan kepada makmum, bisa batal sholat imam, tapi harus diniatkan sebagai zikir. Itu aturan di dalam sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i. Jadi karena tidak ada yang berfungsi sebagai muballigh, saya mencoba menanti ini sudah tiba waktu rukuk atau belum. Jadi akhirnya yang terjadi adalah masing-masing mencoba mereka-reka, ini udah di mana posisi imam, nyotsang ke gerukuk. Nah, maka ijtihad itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ada yang sudah rukuk, ada yang sudahnya tidak, ada yang masih berdiri. Padahal ketentuannya dalam kondisi ketika gerakan imam sudah tidak diketahui, masing-masing makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri, karena sudah tidak lagi terpenuhi syarat untuk berjamaah, yaitu ma'rifatu intiqalatil imam, mengetahui gerakan-gerakan imam, perpindahan-perpindahan imam dari satu gerakan. Itu baru makmum yang di saf depan laki-laki. Bayangkan makmum yang di saf belakang perempuan di balik tirai. Itu satu kejadian. Kejadian kedua, hari Jumat, udah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, salat asar berjamaah di Musalla Dayah Babun Najah di Ulekaring. Saat itu saya masih isi pengajian hari Jumat. Tapi sekarang ini sudah 5 tahun lebih saya tidak pernah masuk ke pesantren Babun Najah secara harfiah. Saya jadi imam. Ketika salat sudah sampai di rakaat yang kedua, tiba-tiba alarm di HP saya berbunyi. Bukan masuk telepon, alarm. Alarmnya mihana ada pilihan kahane pipi oh ji, itang ting tang ting yum na.
paniklah saya. Karena HP-nya jauh, kalau dekat di kantong bisa diselesaikan secara adat, atau kalau dekat terjangkau dengan kaki bisa diselesaikan dengan adat. Saya kalau sholat biasanya HP itu agak jauh di depan, di posisi kepala tempat sujud. Bunyi alarm tersebut pada jam 4. Kenapa jam 4 waktu sholat asar? Karena kemarinnya itu saya ada kegiatan pada jam 4 tapi sangat mengantuk pada jam 3, saya perlu jam 5 kegiatan, maka saya bunyikan alarm jam 4, tertekan settingnya untuk setiap hari memutudak wafud hari berikutnya sedang salat asar. Itu rakaat kedua, karena sangat terganggu konsentrasi oleh suara dering alarm ini. Rakaat kedua itu saya anggap rakaat pertama, tidak duduk tasyahud. Jemaah laki-laki ikut berdiri karena duduk tasyahud awal adalah sunat, ikut imam wajib. Maka mereka tidak tasbih untuk imam yang lupa duduk tasyahud awal, karena nanti mengingatkan imam itu pun ada adab-adabnya. Kita jeda dulu sedikit di bagian tersebut. Ada cerita yang lain tentang mengingatkan imam. Hari Rabu saya ingat maghrib masih di atas jembatan Pango, ditelepon oleh salah seorang jemaah. Setelah salam beliau katakan, Pak Ustaz, kemarin maghrib saya didaulat oleh jemaah untuk mengimami sholat maghrib di sebuah masjid. Saya katakan, alhamdulillah Pak, cuma ada masalah sedikit Pak Ustaz. Saya tanya, masalah apa? Di rakaat yang kedua saya lupa duduk tasyahud. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, karena duduk tasyahud sunat. Iya Pak Ustaz, saya tahu duduk tasyahud sunat, saya yang lupa, tetapi jemaah ingat semua. Jadi begitu saya berdiri tegak tidak duduk, mereka bertasbih subhanallah. Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih ar-rijal wa litusfiqin nisa, innamat tasfiqu lin nisa. Barang siapa yang rusak aturan salatnya ketika berjamaah, hendaklah orang laki-laki bertasbih dan orang perempuan bertepuk tangan. Hanya saja tepuk tangan itu untuk orang perempuan. Dari hadis inilah maka sebagian ulama menyatakan tidak boleh laki-laki bertepuk tangan, karena Nabi menyatakan tepuk tangan hanya untuk orang perempuan. Jadi kalau kita bertepuk tangan dianggap tasyabbuh bin nisa, menyerupai dengan orang perempuan. Maka bertasbihlah. Jadi Bapak duduk? Enggak Pak Ustaz, karena saya sudah berdiri saya enggak duduk. Oh enggak apa-apa, udah betul. Tapi Pak Ustaz, mereka enggak berhenti-berhenti tasbihnya, diulang-ulang terus subhanallah, ana leduk subhanallah, enggak seduduk subhanallah, kalau lagi urung ratib ikut subhanallah. Hai dong pikir ini melenduk tu Ustaz. Saya bilang ini yang salah Pak, karena Bapak sudah berdiri masuk ke dalam rukun lalu kembali kepada sunat yang sebelumnya. Kalau sengaja melakukan dan tahu tidak boleh, batal salat. Batal Pak Ustaz, batal saya katakan. Tapi saya nggak tahu Pak Ustaz. Oh kalau nggak tahu nggak jadi batal Pak. Alhamdulillah Pak ya. Ini contoh sederhana. Jadi karena sudah berdiri rakaat berikutnya, tidak lagi kembali kepada posisi sunat yang sebelumnya. Maka kembali ke kasus saya tadi. Saya sudah berdiri pada rakaat yang ketiga, tidak duduk tasyahud awal karena saya pikir itu masih rakaat yang pertama. Masalahnya jemaah yang perempuan di belakang tahu itu rakaat kedua, mereka duduk tasyahud. Saya berdiri rakaat ketiga, mereka duduk tasyahud. Begitu saya takbir untuk rukuk, mereka bangkit berdiri. Mau kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan? Karena tirai untuk jemaah perempuan tertutup dari ujung ke ujung, tidak bisa melihat gerakan saf yang di depan. Mereka hanya berpedoman dari suara takbir. Nah, maka ada bahaya ketika tirai itu tertutup rapi dan rapat. Mesti ada ruang sedikit, ada duta orang perempuan yang berjamaah yang bisa melihat saf di depan sehingga menjadi panduan untuk jamaah perempuan yang lain. Ini persoalan kita di dalam aturan salat berjamaah. Jadi ada fungsi mubaligh. Jadi kalau tidak ada fungsi mubaligh, maka jemaah-jemaah yang di belakang yang tidak mendengar suara imam, apalagi pada salat malam yang padam listrik, padam lampu, itu sungguh mengacaukan salat semuanya. Nah, dibuat aturan tersebut. Maka di dalam Islam aturan salat berjamaah, di depan laki-laki, di belakang laki-laki ada anak laki-laki, kemudian di belakangnya itu baru perempuan. Nah, kenyataannya di masjid-masjid kita, pembelajaran tentang salat untuk anak-anak tidak sesuai dengan standar syariat. Mereka hadir ke masjid tetap posisinya itu terpisah dari saf orang-orang dewasa. Terpisah dari saf itu pengajaran jamaah yang paling buruk. Karena
tidak dapat fadilah 27 derajat apabila berdiri terpisah dan putus dari saf. Satu. Yang kedua, ada persoalan pada saf ini yang tidak penuh, tidak utuh. Lebih-lebih lagi ada masjid-masjid yang agak miring safnya. Dan bahkan di masjid yang lurus saja safnya, simetris, itu masih ada ruang-ruang yang tidak terisi pada saf yang di depannya. Sampai Nabi memberikan promosi khusus untuk orang yang bersedia mengisi ruang itu dari kategori masbuk. Misalnya tadi saya datang terlambat, ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Biasanya di ujung-ujung itu masih muat satu orang tapi tidak dipadatkan. Kalau masih muat satu orang tidak diisi, maka saf yang di belakangnya itu tidak mendapatkan fadilah 27. Maka Nabi katakan, rahimallahul wasilata. Semoga Allah Ta'ala mengasihi orang yang menyambung. Yang menyambung di sini diartikan oleh para ulama menyambung saf sesuai dengan asbabul wurud hadis tersebut. Yang seharusnya pahala tidak sampai pada saf kedua, ketiga dan seterusnya, karena ada yang kosong pada saf yang di depan, lalu saya datang sebagai masbuk, saya isi saf yang paling depan tersebut, sehingga yang kedua dan ketiga mendapatkan fadilah. Itu contoh sederhana aturan pada saf. Nah, sekarang kita ajarkan anak-anak salat berjamaah, tapi setiap kali mereka datang ke masjid, saf mereka itu terpisah sekitar 3 baris dari saf yang terakhir. Tertanamlah di dalam benak mereka, beginilah aturan salat. Ini menjadi masalah. Harusnya kita ajak mereka untuk menyempurnakan saf. Maka di dalam aturan salat berjamaah, apabila tidak sempurna saf orang laki-laki dewasa, disempurnakan dengan anak-anak kecil. Oke, saf pertama penuh laki-laki, saf kedua penuh laki-laki, saf ketiga tidak penuh, maka disempurnakan dengan anak-anak. Di dalam kitab An-Najmul Wahhaj ala Syarhil Minhaj karangan Imam Ad-Darimi, beliau malah lebih rinci menyatakan anak-anak yang dihadirkan dalam saf orang dewasa tersebut tidak dikumpulkan anak-anak dengan anak-anak, tetapi diselang-seling antara orang dewasa, anak kecil, orang dewasa, anak kecil, orang dewasa, anak kecil. Apa tujuannya? Liyata'allamu minhum, agar anak-anak kecil itu belajar dari orang dewasa tentang tata cara sholat. Sedangkan di tempat kita, anak kecil ini didiskriminasi, dimarginalkan, bahkan nasib mereka itu sangat buruk. Ketika beberapa tempat yang saya tanyakan kepada BKM-nya, kenapa anak kecil di belakang sekali, jawabannya itu sungguh sangat tidak manusiawi. Apakah anak milik kotak? Anak bawang. Bayangkan anak bawang, itu pertanda ayahnya bawang laki-laki, ibunya bawang perempuan. Anak bawang. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih parah lagi, underdog, di bawah anjing. Ini yang terjadi di masjid-masjid kita, pelanggaran terhadap hak anak-anak. Itu baru satu bab, secara khusus ditempatkan anak-anak di belakang. Ini ada bab yang sedang kita bicarakan sekarang. Anak kecil ini karena paham syariat, melihat saf orang laki-laki tidak penuh, dia isi saf tersebut penuh dengan dirinya. Lalu datanglah orang laki-laki berikutnya yang dewasa, melihat ada anak kecil berdiri dalam barisan orang dewasa, bukan disuruh mundur, diangkat anak kecil ini ditaruh di belakang. La yuqimanna rajulun ar-rajula min majlisihi liyajlisa huwa fihi. Jangan ada seorang pun yang membangkitkan orang lain dari tempat duduknya untuk dia duduk pada tempat tersebut. Dibuat narasinya, uraiannya dalam kitab hadis itu, apakah tempat itu di dalam masjid atau di luar masjid, apakah yang di dalam masjid itu untuk tujuan ibadah atau untuk tujuan yang lain, tetap apabila dia lebih dahulu itu adalah tempat baginya. Tidak boleh. Tidak boleh ini masuk dalam kategori haram. Nah, itu memindahkan dengan cara diangkat saja sudah salah. Tiba-tiba kita dapati video yang dikirim viral di media sosial, bukan diangkat tapi ditendang. Anak kecil sedang sholat, sedang sujud, datang orang tua laki-laki, dia tendang anak kecil ini. Bayangkan kekerasan itu kita lakukan di dalam masjid, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini adab-adab masjid yang pelanggarannya paling parah dan paling banyak terjadi, dan itu didiamkan oleh orang-orang yang mengerti. Maka sudah bertahun-tahun, sejak dari tahun 2015 saya pulang kembali, setiap kali diundang ceramah maulid saya angkat materi ini. Tidak terkecuali saat dulu masjid kita ini sedang dalam proses pembangunan. Saya ingat dulu peresmiannya itu saya diundang ceramah di sini, masih lantai terbuka.
Saya sampaikan materi tersebut. Tidak boleh melanggar hak anak-anak di dalam masjid, karena itu bukan bahagian dari ajaran Islam. Jadi materi saya ini digugat oleh banyak penceramah yang lain lagi. Ini cuma Wahabi dah yang Wahabi. Dan saya bukan hanya sampaikan di dalam ceramah, saya praktekkan di dalam realitas. Suatu ketika saya dengan anak yang sulung waktu itu masih berusia sekitar 4 tahun atau 5 tahun, lebih kurang 5 tahun sudah masuk TK, datang ke Masjid Al-Makmur Lamprit, salat maghrib berjamaah di saf, kalau nggak salah saf yang keempat atau saf kelima, di sisi sebelah kiri lewat pintu masuk dari tempat wudhu. Saya berdiri, di samping saya anak saya, baru mau takbiratul ihram, sedang angkat tangan begini, tiba-tiba datang seorang pria, mungkin sebaya saya atau lebih kurang, pakai baju gamis panjang, berdiri di samping anak saya sambil bersabda, "Dek, adik ke belakang saja. Anak lo you turut." Saya sedang angkat tangan begini, langsung saya menoleh ke arahnya, "Bahinani dong ya." Langsung dia takbir. Saya pertahankan hak anak saya untuk berada di samping ayahnya. Kenapa? Belum tentu dia yang datang itu lebih paham tentang sholat dibandingkan anak saya. Apalagi anak-anak TK sekarang banyak hafal doa, dempu doa dihafal kecuali satu doa saja. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Yang jadi apa yang demit. Kalau itu kita ajarkan ke mereka agak sulit. Dirinya kapan dia percaya? Musibah dia. Anak-anak lebih banyak hafal doa dibandingkan orang tua. Ini yang terjadi. Kita tidak pernah menjaga hak anak-anak. Kenapa berkembang pemahaman yang keliru itu tadi? Hanya dari pikir-pikir bahwa anak kecil yang berdiri di dalam saf orang dewasa itu menyebabkan putus saf, atau bahkan lebih fatal menyebabkan batal salat orang dewasa. Kalau bahasa kerennya batal dari Hongkong. Dari mana batalnya? Ada yang berpandangan yang pertama putus saf itu karena anak kecil memutuskan saf. Logika mana yang menyebabkan kita berpikir demikian? Yang pertama. Dan yang kedua, apa dalil menyatakan putus saf apabila anak kecil di antara orang dewasa? Yang memutuskan saf hanya apabila antara orang-orang di dalam saf ini ada jarak yang muat satu orang lagi untuk menghadap ke depan, muat satu orang yang lain untuk menghadap ke depan, bukan muat dengan cara berdiri menyamping. Maka aturan jarak saf itu tidak serapat yang diajarkan oleh kawan-kawan kita yang salah fikir ini, bahwa harus bersentuhan tumit dengan tumit. Tumit kita tidak dirancang oleh Allah Ta'ala untuk melebar. Tumit kita itu masuk ke dalam. Jadi kalau pemahamannya harfiah, orang sholat berjamaah tumitnya harus bertemu dengan tumit saudaranya, maka posisi kaki waktu berdiri itu harus dikangkang, dan itu bukan posisi nyaman untuk sholat, dan itu mengganggu khusyuk di dalam sholat. Pemahamannya hanya karena ada hadis yang menyatakan fara'aitu ahada yalziqu qadamahu biqadami akhihi. Ketika Nabi perintahkan luruskan saf, aku perhatikan, kata perawi hadis ini, salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya kepada tumit saudaranya. Bayangkan yang hadir sholat berjamaah itu ada berapa ratus orang, tapi yang menempelkan tumit hanya satu orang kepada orang yang di kanan dan kirinya. Kenapa praktek satu orang ini jadi hukum, sedangkan ratusan orang lain tidak dijadikan sebagai sandaran hukum? Ini pola pikir yang keliru. Maka mereka ini hanya hafal dalil tetapi tidak paham tentang bagaimana memahami dalil, yang disebut dengan istidlal. Praktek satu orang dijadikan hukum, praktek orang lain yang banyak sahabat-sahabat Nabi itu tidak dijadikan sebagai hukum. Karena itulah ketika dulu Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib datang berkunjung ke Indonesia, hadir di kantor PBNU, lalu salat berjamaah di ruangan ketua NU, sempat difoto oleh petugas. Terlihatlah posisi salat mereka itu, saf dalam ukuran kita terlihat jarang. Pertanyaannya, apakah setelah Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, tidak paham tentang rapat saf? Bukan, kita yang tidak paham tentang rapat saf. Maka beliau berdiri berjarak. Tapi jarak ini tidak mungkin diisi untuk orang lain berdiri menghadap ke depan. Maka perintah Nabi untuk merapatkan saf, wasaddul furaj, isi celah, isi ruang yang kosong. Apa makna mengisi? Harus mampu bisa berdiri sambil menghadap ke depan, bukan sekedar mengisi posisi menyamping. Tidak sah salat apabila tidak menghadap kiblat. Maka dibuat jarak ini.
Dan tidak semua orang ketika sholat senang bersentuhan. Ada yang konsentrasinya itu terganggu karena bersentuhan. Dia sedang mau takbiratul ihram, datang orang di sampingnya, ditempelkan tumit. Alah, dia geser lagi, dia mau takbir lagi, Allah ingat saya lah mencukeh. Alah, yang ketiga kali dicukeh itu juga kalimat wahwa. Tidak semua orang nyaman bersentuhan. Nah sekarang anak kecil di dalam shaf, kenapa dianggap memutuskan shaf? Padahal ada perintah anak kecil untuk salat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian untuk salat saat usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ishrin, dan pukul mereka bila meninggalkan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Anak kecil itu seburuk-buruknya tetap diperintahkan salat. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang berpendapat putus shaf hanya karena terdapat tiang di antara shaf tersebut? Yang Pak tambah berikutnya. Maka dinyatakan dalam kitab fikih, as-safful awwalu huwa ma yaliyal imama wa in takhallalahu amudun aw mimbarun. Saf yang pertama adalah saf yang mengiringi imam, sekalipun saf itu terselang, takhallalahu berselang, amudun sebuah tiang, aw mimbarun atau sebuah mimbar. Misalnya mimbar ini agak mundur ke belakang, di sini posisinya. Imamnya sholat di sini. Saf yang pertama itu adalah yang berbaris di sini, walaupun di sebelah sana itu sudah terselang dengan mimbar tadi, ataupun dengan tiang. Tidak dinyatakan putus saf karena berselang. Yang putus saf adalah apabila ada ruang yang mungkin untuk muat satu orang. Sebagus-bagusnya tiang itu nggak ada perintah untuk sholat. Yang ada pernyataan salat adalah tiang agama, bukan tiang disuruh salat. As-salatu imaduddin. Tiang saja yang tidak disuruh salat berada di dalam shaf, tidak memutuskan shaf. Mimbar saja yang sangat lebar berada di dalam shaf, tidak memutuskan shaf. Lalu kenapa dengan anak kecil yang ada perintah untuk salat bisa putus shaf? Ini logika apa yang dipakai? Satu. Yang kedua, ada yang berpendapat batal salat orang dewasa. Pertanyaannya, kenapa batal? Karena anak kecil belum sunat. Pertanyaannya, bahagian mana dari syariat ini yang mensyaratkan berdiri di belakang imam atau di dalam shaf itu mesti sudah sunat? Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan khitan bagi orang laki-laki itu hukumnya wajib, pada jilid yang kedua I'anatul Talibin dinyatakan wa tasihhu imamatul maqluf, dan sah jadi imam orang yang belum sunat. Kita menyebutnya sunat, bahasa Arabnya khitan. Orang yang tidak disunat itu punya kulit quluf, maqlufun, berquluf. Sah menjadi imam orang yang belum sunat. Sedangkan pemahaman kita, jangankan menjadi imam, berdiri di belakang imam pun tidak sah. Sehingga rata-rata di kampung, kalau imam mau takbir, mereka luruskan saf, melihat ada anak kecil berdiri tepat di belakangnya, langsung muncul pertanyaan yang standar tersebut, udah sunat? Yang pertanyaan, udah sunat? Yang pertanyaan tersebutnya bid'ah terbesar abad 20. Enggak ada perintah untuk bertanya sudah sunat atau belum sunat. Kenapa? Karena tentang sunat itu sendiri para ulama belum sepakat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan khitan itu wajib pada laki-laki dan wajib pada perempuan. Imam Maliki menyatakan khitan itu wajib pada laki-laki, sunat pada perempuan. Imam Hanafi An-Nu'man bin Sabit menyatakan khitan itu sunat pada laki-laki, sebatas kehormatan pada perempuan. Jadi tentang hukum sunatnya saja belum sepakat para ulama. Tiba-tiba kita sudah bersepakat bahwa orang yang belum sunat tidak boleh berdiri di belakang imam. Padahal secara aturan jangankan di belakang imam, bahkan sah menjadi imam. Tapi dibuat keterangan di dalam walakin tukrah, sekalipun sah jadi imam tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena khawatir tidak suci ketika istinja. Karena khawatir kalau yakin tidak suci, maka memang tidak sah salat, apalagi menjadi imam. Ini hanya kekhawatirannya suci. Kalau itu yang jadi dasarnya, ini bukan tentang anak kecil yang belum sunat saja, termasuklah orang dewasa yang sudah sunat pun patut dipertanyakan. Kenapa?
Kita hanya pandai kencing buang air kecil, tetapi untuk cebok belum tentu memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.